Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahu azim. Wa ya ibadallah, usikum nafsi bittaqallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Marilah kembali kita bersyukur kepada Allah SWT atas nikmatnya yang luar biasa, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat umur, dan akhirnya nikmat-nikmat yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kita bisa hadir di ruangan ini, bertemu kembali, saling berkangen-kangenan, bersilaturahim, dan juga menimba ilmu untuk bekal kita di hari kemudian nanti. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tolak bain artinya tolak putus atau tolak lepas. Dua minggu lalu kita ngomong tolak rojai, tolak yang bisa rujuk. Tolak bain nggak bisa rujuk. Tapi harus didefinisikan lagi rujuk. Rujuk itu tindakan kembalinya suami yang sudah mencerai sebelum masa iddah habis. Saya kayak gambarin skemanya biar tahu. Jadi ini talak nih. Bapak mentalak TH, talak 1. Baru pertama kali talak, namanya talak 1. Lalu ditalak, sejak hari itu harus menghitung masa iddah kan? Yang dalam Al-Quran nanti kita ngomongin iddah tuh nanti 3 kuruk. Normalnya 3 kuruk. 3 kuruk atau 3 kali haid. Nah, namanya iddah atau menunggu. Iddah ya ain. Terhabis di sini. Rujuk dalam wilayah ini namanya talak rojai. Ya, jelas ya. Bapak mencerai, 3 jam kemudian nyesel, maka boleh rujuk tanpa izin istri. Gak usah dimintain persetujuan. Bolehkah saya rujuk? Enggak, jangan gitu. Jadi rujuk itu akhirnya menurut mazhab Syafi'i malah bisa selain dengan dinyatakan dengan lisan, juga dengan perbuatan. Dirayu, kemudian diajak jima, selesai udah. Jadi istilahnya dia di sini ini masih suami istri sebenarnya di masa iddah ini. Masih serumah boleh. Kalau terjadi lagi hubungan intim ya udah berbalik rujuk. Tapi masa iddah berakhir nggak dirujuk juga, maka terjadilah talak itu. Sah talaknya, namanya talak bain. Paham ya? Ini belum ditalak 2 loh, ini talak 1 nih. Udah talak bain aja. Jadi talak bain namanya. Begitu. Tapi kalau di sini terjadi nih, di hari terakhir ini tahu-tahu rujuk ini, udah selesai. Tapi suami istri dinyatakan suami udah menggunakan 1 kali talak. Tapi kalau nggak dirujuk juga, batas plot, si istri bilang, saya hari ini tuh selesai suci dari haid ketiga. Suami diam aja. Berarti dia masuk talak bain. Karena tidak dirujuk. Jadi cirinya talak lepas, talak putus itu, kalau suami setelah di masa ini, di bain ini, mau rujuk lagi, harus nikah baru, mahar baru. Orang lain sih. Juga ada syaratnya, si istri belum kawin lagi. Kan istri udah punya hak kawin lagi di sini. Paham ya?
Nah itu namanya talak bain. Jadi ada orang bilang talak bain itu talak 3. Iya, talak 3 termasuk talak bain. Tapi bukan talak talak bain itu belum tentu talak 3. Yang harus kawin lagi bukan gitu ya. Bukan ya. Berantem lagi, masuk di talak lagi, talak 2. Kan ada masa idah lagi kan? Masa idah lagi, tetap sama 3 kurung. Kok gak dirujuk? Nggak bandel nih laki-laki ini, nggak dirujuk. Ya bain lagi kan. Jadi talak bain itu talak lepas. Dia sudah bukan suami istri. Kalau tiba-tiba si laki-laki mau balik lagi, ya monggo, tapi kawin baru, mahar baru. Lamar lagi. Urusannya begitu, khitbah. Saya lamar kamu gitu. Nah, kalau udah sampai di titik ini, berarti dia udah menggunakan, dia balik lagi nih, nikah dengan mahar baru. Tetap udah menggunakan 2 kali talak. 3-1 lagi, bahaya tuh. Dan itu kalau istrinya mau ya. Iya, kalau nggak mau. Iya, di sini nggak pakai persetujuan. Iya. Kalau di sini pakai, dilamar kalau nggak mau, ya udah, orang lain banget. Di talak 1 itu yang pas masa idahnya tuh kan bain, kan harus ngelamar baru lagi, tapi dia nggak mau, ya itu nggak boleh dipaksa kan? Nggak boleh dipaksa, nggak boleh dipaksa. Gitu. Ya, terus udah. Ini ceritanya mau udah nih sampai talak kedua nih. Mau. Ya, Talak lagi. dia ribut lagi. Yang ketiga kalinya. Ya, yang ketiga kalinya. Bedanya namanya ini bain juga karena dia udah nggak usah punya iddah. Oh, udah nggak Nah, iddah. Tapi tetap kalau mau lagi kawin baru, mahar baru dengan syarat istri mesti kawin lagi sama orang lain dulu. Nah itu bedanya, paham ya? Itu baru namanya talak bain, talak 3. Jadi yang 3 itu udah nggak ada masa idah lagi tuh ya? Gimana? Talak 3 itu nggak nunggu masa idah kalau dia mau Yang ketiga itu ada masa idah khusus buat istri, bukan nunggu. Tetap nunggu 3 kurung. Tapi bukan nunggu dia, buat supaya dia bisa kawin lagi sama orang lain. Ada tetap masa idah. Ada tetap masa idah, tapi bukan buat dia. Ini udah keterlaluan. Bukan buat rujuk gitu kan. Bukan buat rujuk. Tapi idah untuk orang lain. Melihat dia kan mesti melakukan pensucian. Ada bayi apa enggak gitu. Khawatir kalau ada bayi, dia merusak nasab. Bayinya bayi laki ini ya, tapi dia dikawin kan dijima gitu, makanya nunggu juga 3 kurung. Nunggu lahir juga. Nah, jadi bain yang bisa ngelamar baru, mahar baru dengan orang yang sama gitu ya, namanya bain sugro, bain kecil, ya, sugro. Bain yang bisa ngelamar baru tapi nunggu dulu si perempuan kawin lagi sama orang lain, namanya bain kubro, bain besar. Ini bain kubro ini talak 3. Gitu ya. Gitu dulu nih konsepnya dulu yang saya mau tanemin. Kita ada rinciannya ini, bukan hanya ini. Yang atas Bain sugro ini salah satu talak. Ya bukan, ya boleh salah satu talak 2 lah hitungannya. Kita masukin kasus saja. Si Pak Abdullah punya istri namanya Bu Aminah. Pak Abdullah menceraikan Bu Aminah, terus nggak dirujuk sampai masa iddah Bu Aminah berakhir. Maka tadinya sampai masa iddah itu namanya talak rojai yang bisa rujuk. Sekarang ganti talak bain sugro. Udah, Pak Abdullah nyesel.
Aduh, kenapa sih begini? Udah deh, lamar baru sekali talak. Kedua kalinya gitu juga, nggak apa-apa, lamar baru. Waduh, dia talak lagi. Udah tinggal satu talaknya. Saya talak kamu. Ini talak bain kubro. Karena udah ketiga kali. Udah, si istri dibiarkan iddah, sementara ini benar-benar melepas. Udah, saya nggak mau lagi. Dia nyesel. 6 bulan dia nyesel, maka dia datang, istri wajib menolak. Saya nggak mau lagi sama kamu, wajib menolak. Kalau yang satu dua nggak boleh nolak, boleh nolak. Kalau yang lagi Apa tuh? yang lagi boleh nolak. Boleh. Yang kalau yang lagi Yang istri boleh nolak. yang kalau udah sampai bain, Kalau sebelum nggak rujuk nggak boleh ditolak. Nggak harus istri, nggak ada persetujuan istri. Tapi kalau di sini kan dia ngelamar baru. Bukan istri lagi, dia bisa nolak kan. Iya, di sini dia bisa nolak. Kalau di waktu di masa iddah dia nggak bisa nolak kalau dirujuk. Soalnya rojai pengertian di sini dengan rojai di sini kan lain. Rojai di sini adalah masih hak suami, masih suami istri di iddah ini, masih serumah, masih dinafkahin. Apa sini udah nangkap belum konsepnya? Nah, udah ya. Jadi itu ada ayatnya yang rada-rada membingungkan nantinya. Jadi pembagian sugro dan kubro ini bedanya akhirnya sugro ini adalah dia bisa menikah lagi tapi pakai nikah baru, mahar baru. Kubro juga bisa menikah lagi tapi jalan yang panjang, alias sebenarnya nggak bisa karena syaratnya berat banget bahwa istri yang ditalak 3 itu harus, kalau mau dibalikin lagi, harus nikah dengan orang lain yang bukan nikah rekayasa. Nikah dengan orang lain, ya, dijima dengan sukarela, suaminya. Kemudian ditalak bain. Talak bain kubro, ditalak 3 oleh suaminya. Kira-kira panjang nggak? Udahlah, nggak usah nungguin lagi, cari lagi aja. nggak usah, bisa dibilang udah nggak mungkin ya. Sebetulnya nggak mungkin, tapi Allah kasih kesempatan untuk mempermalukan dia sebetulnya. Yang laki-laki ini, lo udah buang sekarang lo mau ambil lagi. Apalagi kata Pak Ton bekas. Pak Ton bilang udah bekas orang, padahal bekas Pak Ton. Laki-laki itu pakai bekas Pak Tom. Pak Tom pakai bekasnya laki-laki itu kan gitu ya. Iya, namanya Ya, Pak Tom meeting aja sama laki-laki itu gimana? Ngerek nih. Yang diserahin kan. Dan pada saat cerai, gugat cerai itu kan dikabul permintaan istri itu, talak. Kemudian pada saat iddah mau balik, itu nggak ada hak untuk menolak, gimana? Iya. Pada saat ditalak, dia mau katakanlah dia gugat lah. Kabulun sama hakim untuk talak. Oh, dari istri? Dan istri. Enggak, ini semua dari suami. Ini adalah talak dari suami. Bukan talak. Oh, bukan. Bukan. Lain lagi. Lain lagi. Gugatan kan masuk di isu talak kan? Nanti talak. Iya, di misal talak. Tapi masuk sini juga ntar. Soalnya istri nggak punya hak talak, makanya. Bukan, pokoknya rujuk di sini. Rujuk di sini itu adalah untuk talak normal aja. Normal kan gitu. Ya, pertanyaan saya, ente bilang tadi yang talak 1 dalam masa ini kan kalau bicara kita bisa ini. Ya. Nah, seorang wanita atau istri itu karena sudah sakit hati itu kan ada belum kok bapaknya bukan talak baik dia udah lu harus mau nih, tapi dia udah sakit hati kan. Terus itu gimana? Apa namanya kalau dia tetap menolak? Padahal belum masa baik dia itu. Ya dia mesti dikasih tahu. Ya, Syariatnya dia nggak boleh pergi dari rumah. Lo nggak mau? Dia tetap di situ. Ya. Saya talak kamu, bilang sama istri. Iya. Istri itu masih jadi istri. Iya, sebelum masa indah ini itu. Iya. Tapi ya ini itu yang mengerti agama yang Islam. Iya, harus dikasih tahu. Ya. Udah ya.
Ntar ya. Kasus. Ya, oke. Jadi jelas talak bain itu talak putus, talak lepas. Artinya dia udah dilepas dari orang lain. Kalau ente mau lagi boleh, nggak ada masalah. Ikuti syaratnya dari agama gitu. Nah kemudian Al-Quran itu menerangkan talak bain sugro yang kecil ini, bukan hanya ini. Ya, talak bain sugro terjadi dengan 3 kondisi. Pertama, memang itu tadi. 1, istri tidak dirujuk dalam masa iddah. Istri tidak dirujuk atau suami tidak merujuk ya. Iya. Tidak dirujuk dalam masa iddah ya. Pada talak roj'i 1 dan 2. 1 dan 2. Sampai sini paham? Paham. Ya? Nah, yang kedua baru istri ditalak, ya, ditalak sebelum dia dijima, sebelum dijima, apa nikah, mau perawan mau janda, pokoknya bapak nikah siang ke KUA, malam resepsi, capek malamnya, besoknya bapak bilang saya nggak mau sama kamu, belum dijima, maka itu namanya talak bain sugro, lepas. Dan bain sugro, nah ini kan bain sugro nih. Bain sugro ini kondisinya begini, kondisi. Jadi kalau yang ini pertama, yang ini kan. Iya. Yang kedua, bapak nikah sama orang, akhirnya belum sempat dijima, bapak lepas dia. Maka dia dinyatakan dalam Quran nggak punya iddah. Karena nggak punya iddah, ya berarti dia nggak nunggu siapa-siapa. Tapi bapak mau lagi, ya lamar lagi. Harus dilamar lagi. Iya dong, namanya bain sugro, diputusin udah orang lain. Mungkin dia kecapean, tapi dengan dia lagi mandi begitu, wah ada noda gini, tapi dia berpikir lagi tuh harus minta ini lagi gitu ya. Pokoknya belum dijima aja, sama sekali. Jadi sama talak 3 dong kalau itu ya. Ini sebetulnya enggak sih Pak, enggak. Karena kalau talak 3, dia kan harus kawin lagi sama orang lain. Ini enggak harus kawin lagi sama orang lain, boleh dilamar aja langsung. Dia enggak punya iddah lagi. Jadi misalnya hari Minggu bapak cerai, bapak nyesel hari Seninnya, lamar lagi aja langsung. Dia mau kebetulan, mau udah dikasih mobil, ya kan? Kalau ini dikasih ayam, minggat cewek dikasih ayam, ngapain gua sama ayam, ya kan? Udah, ya itu talak bain sugro sini. Lamar doang ya Pak? Hah? Dilamar doang, lamar tok. Pakai ijab kabul nggak? Oh nikah baru, Pakai ijab kabul. nikah baru semua ini nikah baru Pak. Orang namanya bain, tapi bain kecil. Kenapa disebut bain kecil? Karena nikah barunya ya sama dia. Tapi kalau bain besar, bain kubro, dia mau nikah lagi, entar dulu, tunggu dulu. Nggak tahu nunggu berapa tahun. Oh dia mesti kawin lagi sama orang lain. Namanya kubro. Paham? Gede risikonya. Deh. Nah makanya yang belum dijima ini tetap ijab kabul juga gitu ya. Waktu Mau dia balik lagi gitu. balik lagi iya. Asal mau ceweknya. Iya. Pak, sepaham saya yang namanya bain kubro adalah talak 3. Talak 3 betul. Itu tadi talak apa? Bain sugro. Tahu? Sugro. Oh, oke. Sugro yang kecil. Oke. Ya. Jadi malam ini konsentrasi ke bain sugro nih. Nah, yang 3 terakhir kondisinya adalah istri hulu. Sugro, sugro. Istri hulu. Istri minta cerai. Istri yang bisa hulu adalah istri yang ini agak sulit mencernanya gini. Adalah istri yang bersedia mengembalikan mahar. Jadi dia menebus dirinya
untuk dia lepas dari status istri dari si X ini. X suaminya, dia nggak suka, maka dia ke hakim, harusnya ke hakim. Dia ke hakim, dia bilang saya nggak suka sama si X. Faktornya pertama nggak suka. Lalu si hakim akan tanya, kamu bersedia mengembalikan maharnya? Bersedia kembalikan maharnya. Lalu hakim memutuskan truk talak bain sugro. Sama talak bain sugro. Kalau istri udah lepas, malah istri yang hulu ini idahnya cuma 1 bulan. 1 kuruk. Jadi dia hanya nunggu 1 kali haid aja. Nah, habis itu dia bebas sebain-bainnya, selepas-lepasnya. Atau mau ini lagi, ya lamar lagi. Padahal dia yang minta cerai. Makanya nggak mungkin. Nah, 3 ini yang nanti kita bicarakan malam ini. Jadi kondisinya bain sugro, talak lepas, yang bisa dirujuk dengan nikah baru dan mahar baru. Ini kondisinya. Ini Talak 3 atau bain kubro minggu depan. Nah, ya masih ini panjang nih soalnya. Gimana? Talak sugro ini kan yang terjadi di sini, Pak. Ini. Talak 1, talak 2. Ini. Ya, yang ini kan yang Iya, ini melewati Mas. masa Betul. tidak. Iya. Terus yang kedua dia Nomor 1. nikah tapi tidak simak. Iya. Dan Yang 3 istri hulu. Istri menggugat cerai, hulu namanya. Hulu itu apa sih? Menggugat cerai. Ah. Dia kan nggak mungkin. Tapi yang terjadi 1 hari kemudian setelah tak kita berhubungan gimana? Ya itu haram dosa, Pak. Haram dosa. Katanya balik 1 hari kemudian, Pak. Bukannya 1 kuruk. Setelah 1 kuruk 1 hari kemudian. Ya nggak boleh, kan ada aturan aja dari Nabi. Kalau hulu ini 1 kuru. 1 kuruk, 1 Iya. kali begini. Masa idahnya iya. Masa idahnya. 1 kali haid. Ini belum. Makanya dosa haram gimana sih? Yang Bapak tanya apa jadinya? Kan ini yang menggugat istri. Yang bukan istri. Kemudian 1 hari setelah talak terjadi hubungan intim. Ya makanya terjadinya itu dosa. Nggak boleh. Nggak boleh. Bukan dibalik dalam masa idah. Kan ada masa idah. balik ini istri Ada yang masa idah. Nggak mungkin kalau istri yang gugat cerai terus si suami merujuk, itu nggak mungkin, Pak. Bukan merujuknya bukan dengan kata-kata, dengan perbuatan, dengan Nggak bisa. Tadi berlawanan dengan bahwa istri tidak boleh menolak. Iya. Tadi kan? Kan itu kan kurang lebih. Iya. Ini pertanyaan apa nih? Ah. Nah, Suami yang tapi di sini dengan dia tidak mau rujuk atau dia menggugat, artinya ini adalah menolak kan sebenarnya. Betul. Ya, tapi dia kan nggak bisa menolak kan sebenarnya, karena posisi masih suami istri dalam periode masa idah. Nah, masa idah si hulu sama masa idah si siapa? Si ini yang belum dijima. Itu masa idah hulu sama masa idah yang 3, yang kubro, yang tanggal 3. Itu bukan untuk menunggu suami. Bukan untuk menunggu suami. Dia masa idah untuk melihat apa isinya ada apa enggak. Tapi dia bain, dia harus dinikah ulang, Pak. Paham ya? Jadi memang rujuk itu berbagai macam perbuatan di dalamnya. Lain-lain kan? Ini sebetulnya bain terus nikah lagi, rujuk juga. Tapi rujuk yang dalam fikihnya rujuk di sini sebetulnya. Iya. kalau yang dulu di situ. Iya. Idahnya bukan untuk menunggu kita kan? Bukan nunggu. Sama dengan ini. Sama dengan talak 3. Dia idahnya sama dengan rojai 3 kuru. Tapi idahnya tidak sah menunggu suami. Setelah selesai masa idah ini, dia bebas nikah dengan orang lain. Dan harus nikah dengan orang lain kalau suami mau balik. Begitu juga dengan yang hulu. Sebab tidak ada terjadi orang yang hulu itu kemudian si suami merujuk. Enggak. Namanya talak bain sugro. Gitu. Soalnya talak bain sugro itu sensitifnya di sini nih. Sensitifnya di sini nih. Ketika Bapak ke pengadilan,
mentalak istri yang nusyus nih. Satu, Bapak nggak disebut dengan talak rojai lagi. Pasti di buku cerainya tuh jatuhlah talak bain sugro. Artinya ada hak istri di situ. Kalau kemungkinan untuk baliknya merujuk dari sisi istri ya, karena dia yang menggugat kan. Kalau keinginan dari suaminya ada keinginan untuk kembali rujuk, itu kan mungkin. Nggak mungkin. Karena suami itu juga dia sebetulnya nggak pengen menceraikan. Nggak pengen menceraikan. Orang gugatan istri kok. Paham nggak? Hakim yang mutusin. Beda sama di sini. Beda dong. Kalau Aduh. di sini nggak ada gugatan dari Nggak istri ya ada. kan? Si lelaki yang membuat Lelaki yang keputusan. keputusan. Ya, oke. Nggak pengalaman dia cerai. Padahal udah pengalaman cerai dia. Jadi di Baru tempat sekarang. kerjaan saya, di tempat kerjaan saya bualan Iya. tentang hulu ini. Jadi dia udah jemput resepsi udah ini, ya udah malam pertama dah. Kemudian istri gugat, Kondisi. ya gugat cerai lah. Ya dia ribut lah, cuman itu apa mertuanya gitu, apa orang tua laki. Ya boleh lu gugat anak gua aja, kembali kan apa yang udah banget kalau di sana gua tuh borong mari. Iya. Oke, Kak. Diambil lagi gitu. Kebetulan ya si istri apa juga ini, ya udah nggak apa-apa lu ini, gue balikin lagi gitu. Balikin. Ini namanya dalam bahasa Indonesia talak tebus. Pak Tom, namanya talak tebus. Hulu tuh. Kalau apa? Talak tebus. Tembus. Iya. Bus. Karena istri menebus dirinya untuk diceraikan, menyerahkan maharnya lagi. Tapi ini nanti ya, hulu diperdalamnya nanti. Ini hanya untuk ini aja. Oke, sampai sini ada yang masih samar nggak? Ada yang masih samar nggak? Sebelum kita masuk mendalami ini gitu loh, dengan ayat-ayat dan hadis-hadis semuanya. Ya. Di talak 3 itu dia kan juga nunggu masa idah kan. Iya. Kalau ternyata itu perempuannya hamilin, Nggak apa-apa. artinya tetap juga si suami harus nunggu dia kawin lagi sama orang. Iya. Padahal dia udah ada anak di rahim. Iya. Dalam agama hanya untuk menentukan bahwa nasabnya anak ini di situ, di bapak yang nyerain. Nah, Bukan untuk hamil, nggak boleh, kamu harus bertanggung jawab. Maka kamu kan nggak. Soal nafkah nanti. Yang penting kalau mereka udah nggak cocok silakan cerai. Yang penting anak itu nasabnya ke sini gitu loh. Itu repotnya mesti kawin sama orang. Iya. Repot, makanya jangan talak 3 dan jangan mentalak ya. Ya udah lebih baik. Ya ini ilmu pokoknya kudu diketahui tapi tidak harus dilaksanakan. Udah, ada lagi ya? Ada satu lagi nih. Apa? Yang tadi yang baru kawin tapi belum dijima, gugat cerai. Iya, bukan cerai. Si cowoknya menggugat gitu apa buat talak gitu. Iya, bukan menggugat. Mencerai. Cowok mentalak, langsung. Talak gitu. Terus Tapi akhirnya belum dijima ya. belum Dia mau kembali lagi harus nambah baru lagi. nomor baru. Nah, seandainya kalau udah dijima dia, wah ya gua kawin penjima, ya sama kayak talak bain itu ya. Nggak perlu ini lagi ngelamar lagi, berarti kan udah dijima. Apa? Gua ini talak lo, gitu. Iya. Udah dijima. Nah, balik lagi nggak perlu lamaran lagi. Masuk Kalau di masa idah, kalau di masa idah habis nggak balik-balik lagi, lamar baru bain namanya. Ini bain sugro. Iya, artinya kan nggak nunggu ini, dia nggak nunggu masa idah kan sudah dijima, bertalak, balik lagi kan nggak perlu ini, kecuali Udah dijima, ribut, ribut, ditalak, terus, talak, ya 1 hari kemudian dia nyesel, balik lagi kan nggak perlu ngelamar lagi, ya, iya kan? oh iya, belain itu, masih masa idah, patokannya masa idah aja. Makanya laki-laki jangan belagu-belagu, jangan songong-songong. Masa idah mau habis masih bilang tenang. Totalnya udah bersih dia.
Udah bersih lewat lo musim. Ngatur lagi gedungnya di mana, ke Palu udah lagi hubungin seragamnya, ya kan ukur-ukur seragam. Gue cari orang lain capek nih. Taruh. Gimana? Dedi sama Iwan kan cerai dari pihak laki kan, Iwan. Kemudian mau diajak rujuk, Dedi nggak mau. Karena kan kalau saya bilang nggak boleh nolak dalam masa idah ya. Iya. Dedi itu malu nggak mau. Nggak, kalau itu saya sih menduganya bukan, ya itu kan masalah dendam ya. Tapi intinya begini, sebetulnya tidak ada ketelitian dalam menghitung masa idah itu. Sebenarnya yang mulainya itu dari plok hakim atau dari mulutnya si laki? Kalau Bapak mau jujur. Dari mulut laki, mestinya. Hah? Dari mulut laki. Ini enggak. Dibiarkan gantung dulu sampai datang sidang segala macam, baru hakim bilang baru mulai hitung masa idah. Gimana? Ini udah dedel duel. Iya kan? Jadi tidak ada ketelitian dalam menghitung masa idah. Makanya ayatnya nanti hitunglah masa idah. Perintahnya pada laki-laki dan pada walinya si perempuan. Perintahnya nanti. Kalau kita ngomongin idah ntar. Jadi kita ngomongin satu bab tuh mahar sendiri, idah sendiri, nafkah sendiri, gitu sampai tuntas. Pengasuhan anak sendiri. Itu karena belum ngaji ya Bang Aman ya. Karena belum ngaji ya. Orang itu ya. Jadi enggak maksud saya gini aja waktu Gimana? kejadian saya itu Ah, kan malam tuh kan buat suratnya padahal harus ya yang ini bukan saya, ya anak saya gitu. Pagi-pagi saya ini nggak jadi masa masa ini kan gitu. Jadi yang waktu mentalak itu Iya. yang nalak kan bukan omongan saya, jadi anak saya tuh buat surat saya yang bikin. Dani yang ngetok gimana? Gue yang bikin. tunggu dulu, iya dia bikin berarti tahu. Waduh, berarti. Jadi itu kan sana itu kan Iya. harus bisa. Nah kalau besoknya saya datangnya Kamu juga. nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah sebetulnya. Masalah, kan? Iya. Itu sejak tanggal itu 3 kali haid. Hah? Iya. Iya. Artinya ya apa namanya pada saya datang ya boleh sih. Iya. Gue yang bikin gue. Bisa menyelesaikan dulu besoknya bisa balik lagi bisa. Dani yang nganter. Saya yang bikin. Kan Dani kasih ini semua nama KTP, nama NT, nama dia. Kan lagi pergi kan. Masih ada filenya di rumah saya. Kalau saya liatin, saya delete, saya liatin. Oh kalau belum ditutup. Nyesel dong. Kamu juga nyesel ya gak rujuk. Habis itu saya telepon-teleponan terus kok, awalnya 3 bulan lebih. Oh, saya bersihin nama dia. Dia orang baik gini-gini. Ini kan kalau yang udah ya. Ayo, kita mulai lagi. Ya. Itu mau bercerai apa gimana? Ya kita lihat dulu sekarang pendapat ulama dulu ya. Nanti kita baru lihat, atau kita lihat dulu ini deh. Lihat Qur'annya dulu deh. Al-Baqarah 229. Gue pikir mau bagi. Al-Baqarah ya. Al-Baqarah ayat 229. Ya. Ya. At-talaqu marratan. Talak itu 2 kali. Namanya talak apa? Wush. Rojoi. Maksudnya rojoi bisa dirujuk. Bisa dirujuk di mana? Di masa idah. Nah, Allah langsung memberi perintah, fa imsakum bima'ruf au tasrihum bi ihsan. Fa imsakun bima'ruf artinya rujuk. Lalu wa tasrihum bi ihsan artinya lepas. Dulu ya. Jadi ini rojai langsung ba'in sugro. Itu maksudnya. Jadi talak yang bisa dirujuk 2 kali. Talak 1, talak 2. Talak 1 talak. Kalau kamu mau tahan dengan baik, rujuk.
Kalau mau lepas dengan baik, bain sugro. Ngerti ya? Itu dari dua kalimat itu aja udah langsung, oh maksud Allah begitu gitu. Ya. Nah, lalu kok ada setelah itu ada kalimat wala yahillu lakum an ta'khuzu mimma ataitumuhunna syai'an illa ay yakhafa alla yuqima hududallah. Kalau tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan pada mereka. Larangan bagi suami untuk ngungkit-ngungkit mahar. Ya bapak-bapak sih maharnya murah. Perlengkapan alat sholat dan emas 3 gram. Amin. Nabi itu udah saya pernah terangkan maharnya Nabi. Ya Allah Pak, hampir ratusan juta kalau diiniin ke kita sekarang ini. Minimal 12 ukiah nanti mahar itu. Nah, nggak pantas laki-laki ngambil lagi mahar, terkecuali nanti kalau di ayat mengenai mahar, kalau istri ngasih dalam bentuk makanan atau dari uang yang maharnya itu, ya terima aja, makan dengan baik. Tapi nggak boleh, lo udah gue beli mahal lo dari keluarga lo, jangan, nggak boleh kan? Nah, kecuali keduanya khawatir tidak mampu jalanin hukum Allah. Kok dua-duanya merasa nggak cocok, nggak bisa kita beribadah bareng itu, maka nah ini fa in khiftum alla yuqima hududallah, kalau duanya khawatir tidak mampu jalankan hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan oleh istri untuk menebus istrinya. Namanya khulu. Paham? Jadi selain Anda dapat hak talak rojai yang bisa masuk talak bain segera ini jenisnya juga nggak berdosa kok kalau istrimu itu menggugat nebus dirinya lagi. Udah deh, aku balikin mahar ke kamu. Aku balikin mahar, kamu ceraikan. Laki nggak mau, ngadu aja ke hakim. Saya nggak mau sama dia karena satu sebab, jangan karena cuma dia kentut sekali terus gitu. Saya tersinggung dikentutin, jangan gitu. Ada sebab-sebabnya nanti gitu. Maka nggak berdosa untuk untuk istri menebus dirinya sendiri, kamu terima itu tebusannya dan terjadilah talak, namanya bain sugro. Si suami kan nggak dalam posisi menalak jadinya. Dia oleh Allah diperintah ya terima aja tebusannya. Karena kamu khawatir, udah menduga pasti kamu suami istri nggak bisa jalin hukum Allah dengan baik, nggak terjadi muasyarah bil ma'ruf, nggak ada hubungan yang baik gitu. Istri lebih keras suaranya segala macam, udahlah, ya suami yang terima aja gitu. Lalu kita pindah ke ayat 230-nya. Ke ayat 230-nya. Hah? Yang 30. 230. Ya. Jadi udah 230 kan? Kemudian jika suami mentalaknya sesudah talak yang tadi 2 kali itu, maka perempuan tuh nggak halal baginya. Walaupun nanti di peraturannya dia tetap harus masa iddah sama dengan talak rojai 3 bulan, 3 quru tetap nanti. Nah, nggak halal. Ya, namanya bain juga kan, berarti nggak halal dia kan. Sampai dia halal kalau dia kawin dulu sama orang lain. Yang tadi enggak, ya kan? Kawin dulu sama orang lain, ya. Lalu syaratnya suami yang baru itu menceraikannya lagi. Dalam hadis talak bain. Baru boleh. Wah. Bain kubro juga gitu. Hah? Suami yang baru menceraikan. Sampai talak bain kubro. Makin perang menjalankan hukum. Berantem.
Ya itu ayat. Terus ya mengenai yang ini di mana dong? Mengenai yang belum dijima. Mengenai yang nomor 2 di mana? Ada surat Al-Ahzab surat 33 ayat 49. Surat 33 ayat 49. Ya dia, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, iza nakahtumul mu'minat, jika kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, summa talaktumuhunna, kemudian kamu menceraikannya, mentalak min qabli ayyamassuhunna, sebelum kamu mencampurinya atau sebelum jima, maka tidak wajib mereka iddah untukmu. Enggak ada iddah. Langsung, tapi kasihlah hadiah atau mut'ah. Paham? Walaupun belum dijima, kasihlah. Ya kalau sekarang ongkos taksi dah. Tega banget loh. Ongkir. Entar ada yang Pak Tom jadi yang free ongkir. COD free ongkir. Yang ngantri Shopee. Di Shopee pipi. Kasihlah mut'ah. Itu Pak. Ya, jelas ya. Jadi bayi sugro jelas ya. Bayi sugro jelas, rojoi jelas, bayi kubro minggu depan gitu. Iya, lepas. Talak bisa. Tapi ada juga begini. Gimana? Salah satunya. Nah, Dia apa? Kota apa? Bulan minggu depan jangan di sini. Di rumah. kalau peraturannya nggak boleh. Peraturannya nggak boleh. Nah, kalau itu seperti itu nanti ada nih. Ini mau kita bicarain. Masuk bayi sepuro juga akhirnya. Walaupun masih rojoi. Kalau udah begitu laki-lakinya nggak mungkin mau rujuk di masa idah itu. Dibiarin terus. Udah dek, bagiin lu dek. Ini orang berdua kayak di KUA aja lihat tuh. Aduh. Ya kita sekarang garap. Kita lihat aja pendapat-pendapat dulu ya, pendapat dari para ulama, khususnya dari kitab Fiqh Sunnah karangan Said Sabiq ya. Ini Pak Basuki punya ini bukunya ini sebetulnya. Ya kita mulai lihat dalil pertama yang membicarakan hal ini. Apa kata Said Sabiq? Lihat baik-baik ya. Di situ disebut taqaddamal qawlu bi anna talaqal ba'in huwa talaqu qabla dukhul wa talaqu ala mal wa talaqul mukammilu lis-salas. Talak bain adalah satu, talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya sebelum terjadi persetubuhan. Oke, udah? Ada ya. 2, talak dengan membayar tebusan. Udah? Ada? Nah, 3, talak yang dijatuhkan oleh suami pada istri untuk ketiga kalinya. Atau talak 3. Berarti nomor 1 sama 2 itu talak bain sugro. Yang nomor 3 talak bain kubro. Terus talak bain terbagi menjadi 2 bagian. Pertama bain sugro, yaitu talak yang dilakukan di bawah jumlah 3 kali, yaitu 1 dan 2. Atau nomor 1 itu lihat apa tuh? Lihat. Bukan nomor 1. Nggak ngerujuk lagi. Masa idah habis nggak dirujuk-rujuk. Bain sugro ini maksudnya ya. Terus yang nomor 2 bain kubro, yaitu talak untuk yang ketiga kalinya. Ini ketika saya Sabiq bicara begini. Terus juga dari saya Sabiq juga lihat dalil nomor 6. Ya. At-talaqul bainunatus sugro. Talak bain sugro adalah memutus ikatan perkawinan antara suami dan istri secara langsung setelah talak diucapkan. Nah, ini agak aneh nih. Kok dia berpendapat begitu? Ya, ntar kita lihat.
karena dapat memutuskan ikatan perkawinan, maka istri ditalak menjadi orang lain bagi suaminya. Oleh sebab itu, jika dia tidak diperbolehkan menyetubuhinya lagi dan tidak dapat saling mewarisi. Jika salah satu dari keduanya meninggal dunia sebelum atau setelah masa iddah berakhir, titik. Nah, terus dilanjutkan sama dia, suami yang mentalak istrinya masih berhak sebetulnya rujuk pada istrinya yang ditalak bain sugro dengan akad nikah dan mahar baru. Selain itu dia belum menikah dengan laki-laki lain, ya kan? Kalau udah nikah nggak bisa. Jika mantan suami itu telah merujuknya kembali, maka dia hanya memiliki sisa talak yang belum dijatuhkan. Jadi kalau udah nikah baru, mahar baru, talaknya nggak 3 lagi haknya, yang udah dilakukan aja. Saya misalnya menceraikan si Lina, nggak saya rujuk waktu masa iddah, udah kan? Bayi Sugro, saya lamar lagi. Saya sama dia ini kan nikah baru, tapi hak talak saya tinggal 2. Begitu pula kalau saya talak lagi, nikah lagi gitu, talak saya tinggal 1. Itu maksudnya gitu. Fikih sunnah, ya. Jadi hati-hati. Jangan main cerai aja. Saya cerai kamu. Ya, kenapa mas? Enggak, ogah. Nggak ada right off-nya, nggak ada. Nggak ada right off-nya. Sekarang lihat yang pertama ya, yang pertama ya. Kan suami nggak merujuk istrinya lagi, ya. Artinya setelah masa iddah berlalu gitu. Sebetulnya ini udah ada patokannya ya. Lihat hadis nomor 2. Ya. Dari Malik, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dia berkata, Bebe ya, yulu iza tollakum ra'atahu sumar taja'aha qabla antan qadiya iddatuha. Ya. Yang nomor 2. Dari Malik, dari Hisyam, dari Urwah, dari ayahnya, dia berkata, jika seseorang laki-laki mentalak istrinya, dia berhak rujuk selama masa iddahnya belum habis. Kan bener kan? Bener, ya. Nah, kita masuk ke kasusnya Pak Sugeng tadi. Ada istri ditalak. Talaknya talak rojai, ada masa iddahnya. Tapi di masa Rasulullah, ada suami yang mentalak baru pertama kali sudah menyatakan tidak akan merujuk. Maka di masa Ali, di masa siapa semua tuh sahabat-sahabat dihitung talak bain. Artinya dia pasti nanti masa iddahnya habis, dia tetap aja nggak mau merujuk. Nah, dalam masa Umar disebut dengan talak batah. Talak batah tuh talak dah urusan gue. Padahal baru pertama kali talak. Itulah latar belakang yang menyebabkan suami nggak mau ngerujuk lagi. Udah mangkel. Sehingga dia bilang, kamu saya cerai. Sejak saat ini saya bukan lagi suami kamu. Pergi. Itu namanya talak batah. Padahal dia talak yang istri masih punya iddah, tapi dengan kebengisan suami, maka para sahabat menyamakan dia dengan talak 3. Bukan talak 3 tapi ya. Bukan talak 3. Talak 3. Bain kubro malah gitu maksudnya, statusnya. Ini adalah bukan syariat tapi adat yang dimasukkan syariat gitu. Suami kayak begini jangan diambil hati nih. Jangan dikasihanin. Karena memang betul dia gengsian juga, akhirnya dia nggak ngerujuk lagi. Namanya talak batah. Jadi talak batah itu talak batah. Batah itu rojai yang berubah jadi bain kubro di awal dia ngomong. Padahal bukan talak 3, bukan. Tapi ngomongnya, gue lepas. Nggak mau gue urusan sama lo lagi. Sederajat sama talak 3. Sederajat. Tapi tidak harus menikah lagi dengan orang lain. Enggak. Apanya? Kalau mau kembali, Kalau Dia nggak bakalan balik. istrinya nggak harus Kan nggak mau balik. tapi berubah. Lakinya juga udah gengsi. Lakinya juga udah ngomongnya udah pedes banget Pak Aman. Itu udah gimana ya? Kemudian berubah. Ada. Istri nggak harus nikah dengan orang lain. Enggak. Kalau mau balik juga. Iya. Kalau mau balik juga.
Ya nunggu. Dia bukan cuma sederajat, bukan talak 3. Iya bukan. Bukan karena masalahnya. Kan gitu sih. Ini Ya kita lihat dulu. Dalil hadis nomor 9. Ya di zaman Rasulullah itu seperti itu, lihat. Telah menceritakan padaku dari Malik bahwa dia mendengar Ibnu Syihab berkata tentang seorang suami yang berkata pada istrinya, "Barikti minni wa bariktu minki." Kamu berlepas diri dariku dan aku berlepas diri darimu. Ucapan itu innaha salasu tatliqatin bimanzilatil battah. Kedudukannya sama dengan talak 3 dengan kedudukan melepas selepas-lepasnya gitu loh, batah tuh. Melepas selepas-lepasnya. Kalau bain cuma lepas doang gitu. Baru sekali ngomong, Pak. Baru sekali ngomong. Jadi masyarakat itu membuat peraturan konvensi adat gitu ya. Lu kalau belum talak ya biasa aja kali gitu. Biasa aja, lu jangan marah-marah sendirian. Kan bini takut digituin. Apalagi ya Mas Sugeng bilang tadi kasusnya, pergi kamu. Padahal dia ngontrak. Dua-duanya ngontrak. Bininya tanya, ya mana uang kontrakannya? Lo ngontrak, gue tuh mau usir kemana lagi gitu. Lagi rumahnya rumah bininya lagi. Parah. Dikasih sama mertuanya lagi. Kata bininya, lu yang keluar kali gitu. Gue suruh. Nah, terus lihat lagi. Hadis nomor 3. Dari Malik dari Ibnu Syihab dia berkata, sungguhnya Marwan bil Al-Hakam memberi putusan. Ya dia. Kana yakdi fil ladzi itallikum ra'atahul battah annaha salasu tatliqat. Ya, bahwa suami yang menceraikan istrinya dengan talak batah itu adalah talak 3 sekufu sederajat, tapi bukan talak 3 bain sugro gitu loh. Dasarnya apa? Dasarnya dia bain sugro karena dia sudah tidak mau merujuk. Jadi masa iddah dilewatin sama dia dan diawali dengan perkataan yang kasar tadi. Ya contohnya banyak loh di Indonesia. Selain saya lepas kamu lepas dari saya juga urusan kamu sendiri sekarang. Urusan saya urusan sendiri. Istrinya tanya, lah anak-anak? Ya nggak tahu deh. Kalau ada duit ya gue kasih. Kalau nggak jadi tuh. Ya, itu. Nah sekarang kita lihat khilafiyahnya dari mazhab. Ya, dari nomor 10. Qala Tirmizi, berkata Tirmizi, ini periwayat hadis nih ya. Wa qad ikhlafa ahlul ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim fit talaqil battah furuwiya an Umar ibn al-Khattab annahu ja'ala al-battata wahidah wa ruwiya an Ali annahu ja'alaha salasa. Imam Tirmizi berkata, para ulama yang terdiri dari kalangan sahabat Nabi SAW dan yang lainnya berbeda pendapat berkaitan dengan talak batah. Dari Umar, dia berkata bahwa talak batah 1 kali talak. Ya tetap bain sugro kan, tapi bain sugro kan gitu. Tapi diriwayatkan dari Ali, dia menghitung talak tersebut sebagai talak 3, bain kubro. Jadi ini hukuman sebetulnya. Hukuman untuk orang-orang yang ngomongnya kasar banget kalau mentalak. Kan kata Allah, lepas dengan baik, ya kan? Tahan dengan baik. Gini loh Pak, kalau ngelepas dengan baik nih, kita udah nggak bisa sama-sama ya. Ya mungkin nanti ada perbedaan persepsi sama kamu gitu tuh. Dah, ini saya kasih kamu mut'ah. Nanti sampai anak-anaknya sekolah saya yang bayarin semua. Udah kita nggak usah suami istri lagi. Karena enak didengarnya. Kapan? Agak susah berarti pada emosi. Itu yang diperintah. Yang susah itu yang diperintah, Pak. Gue bilangin aja malu deh. Betul nggak? Ya. Terus lihat lagi. Sebagian ulama menyatakan bahwa dalam kasus ini perlu dilihat niat suami. Udah pakai niat segala lagi. Yang mengucap talak tersebut, jika berniat 1 talak, jatuh talak 1. Jika niat 3 talak, jatuh talak 3.
Namun jika berniat 2 kali talak, maka yang jatuh hanya 1. Pendapat ini dikemukakan oleh Sufyan Ats-Tsauri dari ulama Kufah. Nah, tapi Malik bin Anas berpendapat bahwa talak batah jika dijatuhkan kepada istri yang sudah disetubuhi dihitung sebagai talak 3. Sementara Imam Syafi'i berpendapat jika suami berniat 1 kali talak, jatuh talak 1 dan memiliki hak untuk merujuknya. Jika 2 kali talak, maka jatuh talak 2. Jika niat 3 kali talak, jatuh talak 3. Jadi dia imam-imam pada melihat niat semua. Tapi yang terkuat adalah bahwa dari Sayyidina Ali bin dari Ali berkata, Ali itu kata Rasulullah, Rasulullah pernah bilang begini soal Ali, ana madinatul ilmi, saya kotanya ilmu, wa Ali babuha, dan Ali adalah pintunya. Jadi kalau mau tahu ilmu agama ini, nggak usah tanya sama saya langsung, nggak lewat Ali. Nah Ali WA saya, coba aduh orang Pamulang tanya sama kamu aja gitu. Sialan loh, nggak tanya-tanya. Dah ya, udah jelas ya. Jadi hati-hati, talak bain sugro itu bisa terjadi akibat bapak enggan untuk merujuk di masa iddah. Hati-hati pula, keengganan itu menyebabkan niat dari awal sudah nggak mau merujuk, kata-kata yang kasar keluar. Nggak pernah lagi gue akan mau sama lo. Wah, itu talak batah namanya. Walaupun dia agak-agak melihat bininya lagi merangsang gitu, gengsi. Gue udah ngomong begini, masa gue mau ngajak gituan, gitu ya. Terjadilah talak bain sugro. Itu yang pertama. Gimana San? Udah ngerti San? Tapi berbobot kan? Ya berbobot dong. Ya. Sekarang yang kedua, mentalak istri yang belum dijima kan? Tadi udah ada ayatnya kan? Bahwa orang beriman kalau nikahin perempuan mukminat, kemudian kamu cerai, sebelum kamu jima, ya maka nggak wajib dia iddah untuk kamu. Dia orang lain bagimu. Para ulama kemudian menamakannya bain sugro. Kalau mau lagi nggak ada masalah, nggak dihalangi juga oleh Allah. Ya mungkin waktu kemarin nggak nafsu, sekarang nafsu. Nah, yang belum pecah itu doang tadi, setara dengan talak 3 atau sama dengan talak 3. Setara, apanya? Yang batah ini. Masalah kan ada, kalau yang talak 3 asli beneran kan harus menikah dengan orang lain. Iya, gini. Sebetulnya para ulama kemudian khilaf mengenai itu, dan yang paling bilang bahwa itu setara talak 3 itu kan hanya dari Ali ya. Itu maksudnya menghukum Pak sebetulnya. Awas loh. Nanti kalau diputuskan hakim, ya kan? Itu kan udah Jadi kalau orang bercerai, hukuman itu bukan hanya datang dari syariat, tapi ada hukuman sosial namanya. Nah, pada waktu itu begitu. Kalau jadi laki-laki kalau mentalak yang gentle. Nah, kalau kamu mentalak begini caranya gitu, luka di istri belum sembuh, kamunya juga gengsian gitu, maka akan terjadi kamu nggak bisa langsung ke dia. Nah itu namanya setara talak 3. Jadi disetarakan syariatnya kalau sampai terjadi gitu. Jadi si istri disetarakan hukumannya gitu. Hanya bapak kalau mau ngambil yang bos jajar sama talak 1 boleh juga. Jadi talak baik. Umar. Yang gengsi, yang emosi, masalahnya ada terjadi kan? Iya, banyak yang begitu. Tahu 3 bulan dengan balik lagi. Soalnya gini, kalau dari Ali melihat begini. Kalau kita melihat kitab apa sih itu ya? Itu di Bulughul Maram. Itu ada mengenai batah ini. Ali berpendapat begini. Seandainya orang yang ngomong kasar kepada istrinya sampai bilang selama-lamanya kamu nggak akan pernah lagi bareng saya, walaupun baru sekali dia menceraikan, itu lukanya bukan hanya terjadi pada perempuan itu, pada bapaknya, pada walinya, pada ibunya, pada mbah-mbahnya yang dulu waktu nikah pada cengeng-cengeng selamat bahagia, ngerti? Membuat rahim pecah, gitu ya. Sehingga hukuman untuk si laki-laki ini, lo jangan main balik aja lo.
Suruh aja dia orang kawin lagi sama orang lain, biar lo nunggu. Lu dulu waktu nalak kok kayak nggak butuh, sekarang kok butuh lagi namanya. Jaga di bacok. Gitu loh. Jadi kita harus menghormati juga bahwa para ulama untuk menjaga juga marwah daripada keluarga yang menikah. Hukuman yang diberikan sama anak kita paham. Masalahnya syariatnya ini. Iya. Kalau saya sih mengambilnya secara logika, kalau itu sama dengan talak 3, walaupun itu bukan talak 3, itu bisa satu paket. Iya dong. Akhirnya harus jalanin juga. Bain kubro. Mesti merit sama orang lain. Bain kubro. Iya gitu. Gitu aja. Mendingan ngambil alih. Kalau ngambil Umar kan lihat niatnya. Oh kalau dia niatnya begini, satu dia jodoh, halah susah amat. Balik lagi ke itu dong, ke sigot dulu. Yang kinayah sama yang itu, meniat dulu gimana? Nggak usah. Udah. Nah, peristiwa perempuan yang belum dijima kemudian dicerai itu terjadi pada Rasulullah 2 kali. Satu dia dengan binti Jaur, satu dengan Aliyah. Ya, jadi perlu diketahui bahwa Rasulullah itu kalau kemana-mana selalu para sahabatnya kemudian menservis Rasulullah. Rasulullah, ini ada gadis, nikahkan dia. Karena orang yang dinikahi Rasulullah itu luar biasa jadi umum mukminin, Pak. Rasulullah kemana-mana oke, siap aja. Nah, 2 perempuan ini sama-sama minta perlindungan Allah dari Rasulullah. Akhirnya, jadi udah dinikah, akad nikah, masuk ke kamar pengantin, dia nggak cerai si perempuannya, tapi dia tuh nggak mau sama Rasulullah. Bahkan yang binti Jaun ini, bahkan di hadis yang panjang, kalau hadis yang dari Aisyah cuma bilang, aku berlindung kepada Allah darimu. Rasulullah bilang, ya engkau berlindung pada yang tepat lah, dah kamu pulang. Kalau yang versi aslinya, Aisyah mungkin nggak berani menceritakan kepada kita lewat jalur lain. Si cewek itu sampai sombong pada Rasulullah. Masa seorang putri mau menikah dengan kamu? Gitu. Padahal dia tahu itu Nabi. Jadi Nabi mengalami itu. Nah, untuk itu Nabi ceraikan dia sebelum dijima. Tapi Nabi kasih mut'ah sesuai dengan ayat tadi itu. Kalau kamu ini dia bukan istrimu lagi, dan berilah mut'ah yang pantas. Kita lihat hadis 4. Nah, kalau yang si Aliyah ini, dia karena ada penyakit kulitnya, Nabi nggak suka, maka Nabi menceraikan. Lihat, dari Zaid bin Ka'ab bin Ujrah dari ayahnya, dia berkata Rasulullah SAW menikahi Aliyah dari Banu Ghifar. Setelah Aliyah masuk ke dalam kamar beliau dan menanggalkan pakaiannya, ya, ini bapak jangan dibayangin, dipikirin aja, jangan dibayangin, ya. Beliau melihat belang putih di pinggulnya. Kalau zaman sekarang namanya pano. Lalu beliau bersabda, ilbasi siyabaka, pakai bajumu lagi. Pakai baju. Terus walhaqi bi ahliki, dan kembalilah pada keluargamu. Beliau memerintahkan seorang sahabat agar kepada Aliyah bukan hanya mut'ah, diberikan maharnya sekalian. Paham? Kan mahar belum dikasih, baru akad doang nih, ya. Padahal nanti kalau kita ngomong soal mahar, kita dalam mahar dalam Islam itu sebetulnya adalah bayaran atas penghalalan kemaluan wanita. Jadi kalau bapak bilang di akad itu tunai, bapak jangan bayar dulu sampai bapak coblos. Pemilihan umum telah memanggil kita, ya kan, naik 5 juta gentar, coblos baru maharnya kasih. Nah, ini Rasulullah belum mencoblos, maka dia bilang sama sahabatnya, ya udah kamu pakai baju, ya aku nggak seneng lihat kamu. Jadi nggak selera. Kamu ada penyakit kulitnya, pakai baju, kembali pada keluargamu. Sahabat, kasih dia maharnya. Kira-kira cerainya gentle apa enggak?
kok terpaksa ngomongnya? Gentle. Itu aliyah. Karena ada faktor kekurangan atau cacat. Sebetulnya ini masuk bukan nikahnya yang ini sebetulnya. Ada nanti nikah karena suami atau istri melihat ada cacat yang nggak disenangin, namanya fasah, pembatalan nikah. Nanti itu ya, jangan buru-buru kan. Waduh, loh, emang nggak capek ngomong begini ya? Kaitannya apa kan? Aku bilang tunai. Apa kaitannya dengan ini? Iya, mahar itu sebetulnya di apa ajaran aslinya itu sihotnya itu mahar nggak disebut. Mahar itu bukan rukun nikah. Mahar itu hanya himbauan Allah, berilah mahar dengan sebaik-baiknya, dengan nihlah. Nihlah itu penuh kerelaan. Lalu ada di ayat lain, apabila kamu sudah menjima maka lunasi maharnya. Berarti zaman dulu tuh mahar terhutang semua. Bahkan sampai si laki-laki udah mau meninggal baru maharnya dikasih. Gitu. Kalau kita kan enggak, karena kita terlalu murah. Saya terima nikahnya. Ini dengan mas kawin. Nah, satu kitab Al-Qur'an. Ya. 75.000. Ya kan? Pencitraan. Apa? Mahar yang mahal itu bisa menghalangi dulu kan. Mikir-mikir ntar. Iya, betul. Mahar yang semahal-mahalnya gitu. Jadi saya terima nikahnya siapa, Lina binti siapa, dengan mas kawin 3 unit villa di puncak, 2 Jaguar, emas 2 kilo, dan uang 300 miliar gitu. Saya terima gitu. Coba ya lo gugat cerai gue, lo dulu balikin tuh semua ya kan, nggak bisa gitu kan. Oke, ya Ini itu. dalam rangka apa memberikan maharnya Rasul menceraikan tadi yang tidak sempurna itu. Iya. Sebenarnya kan meneruskan apa yang diucapkan tunai tadi kan, bukan? Iya sebetulnya. Ya kalau zaman sekarang Iya. gitu maksudnya. Iya. Artinya kan nggak ada istilah beli kucing dalam karung nih kasarnya. Iya. Jadi tetap aja dibayar. Gitu, Tapi kan? gini, akad nikah yang berlaku zaman Rasulullah itu tidak ada kata-kata bil mahril mazkur. Jadi mahar tersebut tunai, mahar tersebut hutang, nggak ada. Mahar dibicarakan ketika lamaran. Saya akan beri mahar kamu segini. Dah. Iya, gitu. Jadi kita ini budaya kita memang hebat, Pak. Wah, seolah-olah gentle gitu, tapi yang disebutkan begitu. Gelang emas 3,5 gram dari toko Mas Petruk di Jombang, nanti jawab belinya. Emasnya emas, ya kan? Ya, jadi Rasulullah dengan gentle. Padahal perintahnya Allah mut'ah aja. Kalau buat itu mahar nggak wajib dibayarkan. Mut'ah saja. Mut'ah itu pemberian, hadiah. Nah itu untuk si aliyah ini diberikan mahar. Sekarang lihat hadis nomor 7. Hadis nomor 7 adalah kasus binti Jaun. Tapi ini kesaksian dari siapa? Nah, yang ujungnya dari Aisyah. Lihat ya. Telah menceritakan pada kami Al-Humaydi, pada kami Al-Walid Al-Auzal, dia berkata, aku bertanya pada Az-Zuhri, siapa di antara istri-istri Nabi SAW yang minta perlindungan Allah dari beliau? Dia pun berkata, telah mendengar pada Urwah dari Aisyah, istri Nabi nih. Ya, kalau dari Aisyah beritanya kayaknya positif kan? Bahwa ketika anak perempuan Al-Jaun dihadapkan pada Rasulullah SAW atau bintil Jaun atau bintul Jaun ya, anak perempuan Al-Jaun, ya, maksudnya dihadapkan itu dinikahkan. Dan beliau pun telah mendekat padanya, maksudnya telah di kamar pengantin, ya. Dia berkata, aku berlindung pada Allah darimu. Maka Rasulullah bersabda padanya, sesungguhnya kamu telah berlindung pada Zat yang Maha Agung. Kembalilah pada keluargamu. Belum sempat, ini yang perempuan yang gak senang. Kabar dari Aisyah begitu. Kabar dari Aisyah. Jadi dia hanya tahu bahwa binti Jaun pernah dinikahkan pada Rasulullah di kamar pengantin. Dia bilang, saya berlindung pada Allah darimu. Nah, ya sudah.
engkau telah berlindung pada Allah, aku takut sama Allah, kembali pada keluargamu. Itu ditalak namanya. Bain sugro, nggak pakai itu. Jadi kalau Nabi mau lagi, ya Nabi lamar lagi. Nah ya. Tapi kisah aslinya yang diriwayatkan dari Sahal binti Ja'un diberi mut'ah. Tapi kejadiannya lihat ya. Saya nggak tahu kenapa Siti Aisyah nggak menceritakan lengkap seperti ini. Hadis nomor 5. Dari Hamzah bin Abu Usaid dari ayahnya dan Abbas bin Sahal dari ayahnya, mereka berdua berkata, Rasulullah SAW dan para sahabatnya melewati mereka. Ya. Lalu kami ikut keluar bersama mereka hingga berhenti di sebuah kebun yang disebut dengan Syaud, dan kami berhenti dan duduk di antara dua kebun tersebut. Rasulullah SAW bersabda, duduklah kalian. Kemudian Rasulullah diserahi seorang perempuan untuk dinikahi dari kabilah Ja'un yang tadi itu di rumah Umayyah binti An-Nu'man bin Syahril. Dinikahkanlah Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW menemui perempuan itu, beliau bersabda, serahkan dirimu untukku. Di kamar pengantin nih, ya. Perempuan itu menjawab, apakah seorang ratu perempuan akan menyerahkan dirinya pada laki-laki jelata? Waduh. Ini dia urusannya kalau dia mau, dia jadi ummul mukminin. Ya. Beliau bersabda, sungguhnya engkau telah berlindung, dan lantas lagi berkata lagi, aku berlindung pada Allah dari dirimu. Beliau bersabda, sungguhnya engkau telah berlindung pada Maha Pelindung. Kemudian beliau keluar menemui kami dan berkata, wahai Abu Usaid, pakaikanlah untuknya 2 lapis pakaian mut'ah yang berwarna putih dan pulangkanlah dia pada keluarganya. Nah, ini kasus yang dinikah tapi belum dijima, maka lepaskan dengan baik, berilah mut'ah. Kasus aliyah bukan hanya mut'ah, mahar sekalian. Dah. Oh banyak. Tapi kalau Bapak lihat surat As-Sajdah dan Al-Ahzab, di dalamnya lagi itu surat sama surat apa ya? Banyak perempuan yang menyerahkan diri pada Rasulullah minta dinikah. Sampai-sampai Aisyah mencela, kamu gak punya harga diri gitu, kata cemburu. Ya. Banyak yang menyerahkan diri pada Rasulullah. Oke. Nah terakhir yang soal khulu tadi, lihat tadi nomor 8. Dari Ayub, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW menetapkan khulu sebagai talak ba'in. Ja'alal khal'a tatliqatan ba'inah. Sebagai talak ba'in, tapi ba'innya ba'in sugro. Nah soal khulu tadi diperdalam sama kita pada waktu kita ngomongin mislu talak ya Pak. Habis. Nah demikian, semoga ada manfaatnya. Kita bisa diskusi lagi setelah ditutup nanti oleh Adik Herman dulu ya. Sebentar. Kalau ada kesalahan datangnya dari saya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.